Jika Islam benar, mengapa ajarannya justru menimbulkan begitu banyak perpecahan? Bayangkan seorang pastor Indonesia bernama Arya, dikenal cerdas namun angkuh, berdiri di depan publik dengan keyakinan penuh menantang Islam dan merasa kebenaran ada di tangannya. Di hadapannya, Reski, seorang muslim gondrong yang tenang, menghadapi hujan ejekan dan tekanan, bukan dengan amarah, tapi dengan ilmu dan keyakinan. Ketika perdebatan memanas dan fakta mulai berbicara, apa yang sebenarnya terjadi hingga sang pastor akhirnya terdiam? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Diana Bercerita, karena dukungan kalian sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Bayangkan sebuah aula sederhana di tengah kota yang mulai dipenuhi bisik-bisik. Kursi-kursi plastik tersusun rapi, lampu neon menggantung dingin di langit-langit, dan di bagian depan berdiri seorang pria dengan jubah hitam khas pastor. Namanya Arya. Di kalangan tertentu, ia dikenal sebagai pastor yang cerdas, lantang, dan menurut sebagian orang, terlalu percaya diri. Namun bagi Arya sendiri, kepercayaan diri itu bukan kesombongan, melainkan keyakinan mutlak bahwa ia berdiri di atas kebenaran. Arya bukan pastor biasa. Ia sering muncul dalam forum lintas agama, diskusi terbuka, bahkan debat publik. Setiap kali berbicara, nada suaranya tegas, penuh penekanan, seolah tak memberi ruang sedikit pun untuk keraguan. Di matanya, Islam bukan sekedar agama lain, melainkan sesuatu yang menurutnya penuh kontradiksi. Dan malam itu, ia datang dengan satu tujuan, menantang Islam secara terbuka. Di sudut aula, duduk seorang pria yang penampilannya sangat kontras dengan Arya. Rambutnya gondrong, hitam, sedikit bergelombang, tergerai hingga bahu. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, seolah menyimpan kesabaran panjang. Namanya Reski. Ia bukan ustadz terkenal, bukan pula tokoh besar. Ia hanya seorang muslim biasa yang dikenal di komunitasnya sebagai pribadi yang gemar membaca, berdiskusi, dan tak mudah terpancing emosi. Reski awalnya tak berniat tampil, ia datang sebagai pendengar. Namun sejak awal, kata-kata Arya mulai terasa menusuk. Sang pastor berbicara lantang tentang kesalahan logika dalam Islam, tentang kitab suci yang menurutnya tak konsisten, dan tentang umat yang katanya hanya mengikuti tradisi tanpa berpikir. Beberapa hadirin terlihat gelisah, sebagian lain mengangguk-angguk, terpengaruh oleh retorika Arya yang rapi dan meyakinkan. Jika Islam benang, ujar Arya dengan senyum tipis yang nyaris meremehkan. Mengapa ajarannya justru menimbulkan begitu banyak perpecahan? Kalimat itu menggantung di udara. Aula mendadak sunyi. Reski menarik nafas perlahan. Dadanya terasa berat, bukan karena marah, tetapi karena ia melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah keyakinan yang dibangun di atas rasa superioritas. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat tangan. Arya melirik ke arah suara itu. Matanya menyapu sosok Reski dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berhenti dengan ekspresi meragukan. "Silahkan," katanya singkat. Reski berdiri, tubuhnya tegap, meski tak ada kesan menantang. Suaranya tenang saat mulai berbicara. "Saya tidak datang untuk berdebat, saya hanya ingin bertanya, apakah perpecahan itu lahir dari ajarannya atau dari cara manusia memahaminya?" Beberapa orang saling pandang. Arya terkekeh kecil. Itu jawaban klasik, selalu menyalahkan manusia, bukan teksnya. Reski tersenyum tipis. Bukankah semua teks, jika dipotong dan dibaca tanpa konteks, bisa disalahfahami? Nada diskusi mulai berubah. Arya melangkah maju, kini benar-benar tertarik. Ada sesuatu pada pria gondrong di hadapannya, ketenangan yang tidak dibuat-buat. Namun ego Arya tak mengizinkannya mundur, justru sebaliknya, ia merasa tertantang. "Baik," kata Arya suaranya meninggi. "Jadi, kalau begitu mari kita uji. Saya ingin bukti, bukan perasaan." Reski mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu langkah ini tidak mudah. Ia sadar, setiap kata yang keluar bisa disalahartikan, setiap dalil bisa dipelintir. Tapi ia juga yakin, kebenaran tak perlu dibungkus amarah, ia hanya perlu disampaikan dengan jujur. Malam itu, tanpa disadari banyak orang, sebuah perjalanan panjang baru saja mulai. Bukan hanya perjalanan debat, tetapi perjalanan batin.
Di satu sisi, ada Arya, seorang pastor yang merasa telah menemukan kebenaran mutlak dan tak siap digoyahkan. Di sisi lain, ada Reski, seorang muslim sederhana yang percaya bahwa kebenaran sejati tak takut diuji. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan pertama ini akan mengguncangkan keyakinan, membuka luka lama, dan mengubah hidup lebih dari satu orang selamanya. Suasana aula berubah sejak Reski berdiri dan mulai menjawab satu persatu pertanyaan Arya. Tidak ada teriakan, tidak pula nada tinggi dari pihak Reski. Justru ketenangan itulah yang membuat Arya merasa terusik. Ia terbiasa menghadapi lawan debat yang emosional, marah, tersinggung, lalu kehilangan arah. Namun kali ini berbeda. Pria gondrong di depannya seperti dinding sunyi yang tak mudah runtuh. Arya melangkah ke depan mimbar, tangannya menekan meja dengan kuat. "Kamu bicara seolah-olah semua kesalahan hanyalah soal tafsir," katanya, suaranya mengeras. Padahal teks suci seharusnya jelas. Jika benar datang dari Tuhan, mengapa perlu begitu banyak penafsiran? Reski mengangguk pelan, seolah memahami arah serangan itu. Karena manusia berbeda-beda, jawabnya. Bahasa, budaya, dan tingkat pemahaman tidak sama. Bahkan dalam satu kitab, konteks sejarah sangat menentukan makna. Beberapa hadirin mulai berbisik. Diskusi yang tadinya terasa satu arah, kini berubah menjadi duel pemikiran. Arya mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. "Konteks, sejarah, budaya, alasan lagi," katanya. "Bukankah itu justru melemahkan klaim keabadian wahyu?" Reski menarik napas. Di dalam kepalanya, ayat-ayat dan bacaan yang selama ini ia pelajari berputar. Namun ia memilih kata-kata sederhana. "Keabadian pesan tidak berarti kaku dalam penerapan," ujarnya. "Prinsipnya tetap, caranya menyesuaikan zaman." Jawaban itu membuat Arya terdiam sejenak. Hanya sejenak, ia kemudian tertawa kecil, kali ini lebih keras. "Kamu pintar bicara, tapi saya ingin contoh konkret. Jangan bersembunyi di balik teori." Permintaan itu seperti tantangan terbuka. Reski menatap Arya lurus-lurus, tanpa rasa takut. Ia menyebutkan satu contoh sederhana tentang keadilan. Bagaimana Islam menekankan nilai tersebut jauh sebelum konsep hak asasi manusia modern dikenal. Ia tidak mengutip ayat panjang, tidak pula menyebut istilah Arab yang rumit. Ia hanya menjelaskan makna. Aula kembali hening. Beberapa orang yang sebelumnya condong pada Arya mulai terlihat ragu. Arya menyadari perubahan itu. Dadanya menghangat, bukan oleh semangat, melainkan oleh ego yang terancam. Ia tak terbiasa melihat pendengarnya berpaling. "Kamu tahu," kata Arya, kini nadanya lebih tajam. "Banyak orang sepertimu yang akhirnya sadar bahwa keyakinannya rapuh ketika diuji secara rasional." Reski menyenyum tipis, dan banyak juga yang justru menemukan keyakinannya semakin kokoh setelah diuji. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam. Arya merasakan sesuatu yang asing, kegelisahan. Ia cepat-cepat menepisnya. Dalam benaknya, ia mengingat reputasinya, seorang pastor yang selalu unggul dalam debat. Ia tidak boleh kalah, apalagi di depan publik. Diskusi berlanjut. Topik berpindah dari kitab suci ke konsep ketuhanan, dari sejarah ke moralitas. Setiap kali Arya menyerang dengan logika tajam, Reski menjawab dengan kesabaran. Ia tidak pernah memotong pembicaraan, tidak pernah meninggikan suara. Kontras itu semakin jelas. Namun di balik wajah tenangnya, Reski juga berjuang. Setiap kalimat Arya mengandung nada meremehkan yang menusuk hati. Ia teringat keluarganya, komunitasnya, dan stigma yang sering ia dengar. Ada dorongan untuk membalas dengan emosi, tetapi ia menahannya. Baginya menjaga adab jauh lebih penting daripada menang debat. Arya mulai meningkatkan tekanan. Ia menyebut contoh-contoh ekstrim, kasus-kasus yang sering dipakai untuk menyerang Islam. Beberapa hadirin menghela napas, menunggu reaksi Reski. Kali ini Reski terdiam lebih lama. Ia menunduk, seolah mengumpulkan kekuatan. "Bolehkah saya jujur?" tanyanya akhirnya. Arya mengangguk, meski raut wajahnya skeptis. "Saya tidak menyangkal bahwa ada umat Islam yang berbuat salah," kata Reski. "Tapi kesalahan manusia tidak otomatis membatalkan kebenaran ajaran. Jika begitu, tak ada satupun keyakinan di dunia yang bisa bertahan." Kata-kata itu membuat sebagian hadirin bertepuk tangan pelan. Arya terkejut. Tepuk tangan itu seperti tamparan. Ia menatap audiens, lalu kembali ke Reski dengan pandangan dingin. "Menarik," katanya singkat. "Tapi kita belum selesai." Malam semakin larut.
ketegangan menggantung di udara. Debat ini tak lagi sekedar pertukaran argumen, ia berubah menjadi pertarungan gengsi, keyakinan, dan harga diri. Dan di dalam hati Arya, benih kecil keraguan yang selama ini ia sangkal mulai tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di aula malam itu seharusnya berakhir sebagai diskusi biasa. Namun kenyataannya tidak demikian. Rekaman singkat debat Arya dan Reski yang awalnya direkam oleh salah satu peserta dengan ponsel sederhana mulai menyebar ke media sosial keesokan harinya. Potongan video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan ekspresi Arya yang tegang dan jawaban Reski yang tenang namun menusuk. Dalam hitungan jam, video itu viral. Judul-judul provokatif bermunculan. Pastor tantang Islam, dibungkam pemuda gondrong, tulis salah satu akun. Ada pula yang memelintir narasi, menjadikan perdebatan itu sebagai ajang adu ego semata. Komentar membanjiri, pujian, caci maki, dukungan, dan ancaman bercampur jadi satu. Nama Arya dan Reski mendadak dikenal luas, jauh melampaui aula kecil tempat mereka pertama kali beradu argumen. Arya membaca komentar-komentar itu dengan rahang mengeras. Ada yang memujinya, menyebutnya berani dan tegas, namun tak sedikit yang mengkritik bahkan menertawakan ekspresinya saat terdiam beberapa detik menghadapi jawaban Reski. Detik-detik itu, yang dulu tak ia anggap penting, kini diputar berulang-ulang oleh publik. Reputasinya terasa goyah. Di gereja tempat ia biasa berkhotbah, suasana berubah. Beberapa jemaat bertanya dengan nada hati-hati, "Pastor, apa benar perdebatan itu?" Sebagian lain mendukungnya penuh. Namun Arya merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap kata yang ia ucapkan kini terasa diawasi. Sementara itu, Reski menghadapi badai dengan cara berbeda. Ponselnya tak berhenti bergetar. Pesan masuk silih berganti. Dukungan dari sesama muslim, pertanyaan dari orang-orang yang penasaran, bahkan ejekan dari akun anonim. Ia membaca sebagian, lalu memilih menjauh. Ia tak mencari popularitas. Viral justru membuat dadanya sesak. Di rumah, ibunya menatap Reski dengan cemas. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Reski tersenyum, mencoba menenangkan. "Insya Allah, Bu, aku baik-baik saja." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu tekanan ini nyata. Ia mulai berpikir tentang tanggung jawab. Kata-katanya kini tak lagi didengar puluhan orang di aula, melainkan ribuan pasang mata di layar ponsel. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi datang. Sebuah forum diskusi lintas agama berskala nasional meminta Arya dan Reski hadir dalam debat terbuka yang disiarkan langsung. Bagi Arya, ini kesempatan menebus apa yang menurutnya adalah kesalahpahaman publik. Bagi Reski, ini ujian yang lebih besar. Arya menerima undangan itu tanpa ragu. Dalam benaknya, ini adalah panggung pembuktian. Ia menghabiskan malam-malamnya mempersiapkan argumen, membaca ulang catatan lama, mencari celah untuk menjatuhkan Islam secara intelektual. Namun anehnya, di sela-sela persiapan itu, wajah Reski yang tenang terus terbayang. Jawaban-jawaban sederhana yang ia dengar dulu, kini terasa menggema. Reski di sisi lain banyak berdiam diri. Ia memperbanyak doa, membaca, dan berdiskusi dengan beberapa sahabat yang lebih berilmu. Ia sadar kali ini ia tak bisa hanya mengandalkan ketenangan. Dampaknya terlalu besar. Hari debat nasional itu tiba. Studio televisi dipenuhi lampu sorot. Penonton hadir, kamera berjajar. Arya tampil rapi, penuh wibawa. Reski datang dengan kesederhanaannya. Begitu mereka duduk berhadapan, atmosfer langsung memanas. Moderator membuka acara. Pertanyaan pertama dilempar. Arya menjawab dengan retorika yang lebih terkontrol dari sebelumnya, namun tetap tajam. Tepuk tangan terdengar. Reski menunggu gilirannya, lalu menjawab singkat, padat, dan langsung ke inti. Setiap menit berlalu terasa berat. Arya mulai merasakan tekanan yang berbeda, bukan lagi dari audiens, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia menyerang, ada suara kecil yang bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Konflik ini kini sepenuhnya publik, tak ada ruang untuk mundur. Bagi Arya, ini soal harga diri dan keyakinan. Bagi Reski, ini soal amanah dan adab. Dan bagi ribuan penonton, ini lebih dari sekedar debat. Ini adalah tontonan yang perlahan berubah menjadi cermin bagi keyakinan masing-masing. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik sorotan kamera dan riuh komentar, perjalanan batin Arya sedang memasuki fase paling berbahaya, yaitu fase ketika keyakinan lama mulai retak, tetapi ego belum siap melepaskannya.
Lampu studio menyala terang, namun bagi Arya, dunia terasa semakin gelap. Debat nasional itu telah berakhir, tetapi gema pertanyaan dan jawaban masih berdengung di kepalanya. Tepuk tangan penonton terdengar samar, seperti datang dari kejauhan. Ia tersenyum, menyalami moderator, lalu Reski. Senyum itu rapi, terlalu rapi, menutupi badai yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk sendiri di ruang kerjanya, dikelilingi rak buku teologi yang selama puluhan tahun menjadi sandaran hidupnya. Ia membuka catatan debat, menandai poin-poin yang menurutnya menang. Namun setiap kali ia merasa unggul, bayangan Reski muncul. Tatapan tenang, jawaban singkat yang tak menyerang, tetapi justru membuka ruang tanya. "Apakah kamu benar-benar yakin?" Suara itu kembali. Arya menutup buku dengan keras. "Aku yakin," gumamnya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tekanan datang dari berbagai arah. Pimpinan gereja meminta klarifikasi, media meminta wawancara lanjutan, pendukung menuntut pembelaan lebih keras. Arya memenuhi semuanya. Ia tampil di depan kamera, menyampaikan pernyataan yang terdengar mantap. Namun setiap malam, setelah sorot lampu padam, keyakinan itu runtuh perlahan. Di sisi lain kota, Reski juga tak luput dari tekanan. Ia dipuji sebagai pembela Islam yang santun, namun pujian itu justru membuatnya gelisah. Ia takut salah langkah, takut ilmunya belum cukup. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia memohon satu hal, agar kebenaran disampaikan tanpa melukai dan agar hatinya tetap bersih dari kesombongan. Hari-hari berlalu, Arya mulai membaca ulang beberapa teks yang selama ini ia kutip. Kali ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan. Tanpa ia sadari, ia mulai membaca sumber-sumber Islam langsung, bukan potongan, bukan kutipan debat. Awalnya dengan sikap skeptis, lalu perlahan dengan rasa ingin tahu yang jujur. Ada malam ketika ia terdiam lama di satu halaman, bukan karena setuju, tetapi karena bingung. Narasi yang ia temukan tak sehitam putih yang selama ini ia bayangkan. Ada kedalaman, ada konteks, dan yang paling mengganggunya, konsistensi pesan tentang ketauhidan. Arya menutup buku, memijat pelipisnya, dadanya sesak. Ini bukan lagi soal menang atau kalah debat, ini soal fondasi hidup yang mulai bergeser. Ia merasa bersalah, pada jemaatnya, pada dirinya sendiri. Ia takut, jika keraguan ini diketahui, segalanya akan runtuh. Sementara itu, Reski menerima pesan singkat dari nomor tak kenal. Isinya singkat. "Terima kasih atas diskusi itu. Bolehkah kita berbicara tanpa kamera?" Reski terdiam lama menatap layar. Ia tahu nomor itu. Itu Arya. Mereka bertemu di sebuah tempat sederhana, jauh dari keramaian. Tidak ada mimbar, tidak ada penonton. Hanya dua manusia dengan beban masing-masing. Arya tampak berbeda, lebih lelah, lebih sunyi. Ia membuka pembicaraan dengan suara rendah. "Aku tidak datang untuk berdebat," katanya mengulang kalimat Reski dari pertemuan pertama mereka. Reski mengangguk pelan. "Aku bingung," kata itu keluar dengan susah payah. "Aku yakin, tapi sekarang semakin aku melawan, semakin banyak pertanyaan yang tak bisa aku abaikan." Reski mendengarkan, tidak memotong, tidak menggurui. Ia hanya menjawab ketika diminta. Ia berbagi apa yang ia pahami, sekaligus mengakui keterbatasannya. Ia tidak menawarkan kemenangan, hanya kejujuran. Percakapan itu berlangsung lama. Sunyi di sela-selanya justru terasa paling berat. Di sanalah, Arya merasakan pergolakan batin paling emosional sepanjang hidupnya. Antara takut kehilangan segalanya, dan takut mengkhianati kebenaran yang mulai ia lihat. Saat mereka berpisah, Arya berkata lirih, "Jika aku salah selama ini, apa yang harus aku lakukan?" Reski menatapnya dengan mata teduh. "Ikuti kebenaran, kemanapun ia membawamu. Tuhan tidak menilai dari jabatan, tapi dari kejujuran hati." Malam itu Arya pulang dengan langkah gontai. Di kamarnya, ia duduk lama, menatap kosong. Tekanan telah mencapai puncaknya. Ia tahu, keputusan besar tak lagi bisa ditunda. Dan apapun pilihannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu terasa berbeda bagi Arya. Udara yang masuk melalui jendela kamarnya terasa lebih dingin, lebih nyata. Ia hampir tidak tidur semalaman. Percakapan dengan Reski terus berputar di kepalanya. Terutama satu kalimat yang menghantam paling keras. Tuhan tidak menilai dari jabatan, tapi dari kejujuran hati.
Kalimat sederhana, namun mengguncang fondasi hidup yang selama ini ia bangun. Arya duduk di tepi ranjang, menunduk lama. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ketakutannya bukan tentang kebenaran, melainkan tentang kehilangan. Kehilangan posisi, penghormatan, dan identitas yang selama puluhan tahun melekat pada namanya. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang lebih besar. Takut hidup dalam kebohongan yang ia sadari sendiri. Hari itu ia mengambil cuti dari semua aktivitas publik. Tidak ada wawancara, tidak ada khutbah. Ia menutup ponselnya dan menghabiskan waktu sendirian dengan buku-buku yang kini ia baca dengan sudut pandang baru. Ia tidak lagi mencari celah untuk menyerang. Ia mencari pemahaman. Semakin ia membaca, semakin jelas satu hal. Banyak prasangka yang selama ini ia yakini ternyata dibangun di atas potongan informasi. Ada rasa malu yang muncul, bercampur penyesalan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena kalah debat, tetapi karena menyadari betapa keras hatinya selama ini. Di waktu yang sama, Reski merasakan kegelisahan yang berbeda. Ia tahu Arya sedang berada di persimpangan berbahaya. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hidup seseorang. Dalam doanya, ia memohon agar Arya diberi kekuatan untuk memilih dengan jujur, apapun konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, Arya menghubungi Reski lagi. Kali ini suaranya bergetar. Mereka bertemu sekali lagi. Lebih singkat, lebih sunyi. Arya tidak banyak bicara. Ia hanya bertanya tentang satu hal yang paling ia takutkan selama ini. Bagaimana jika ia salah melangkah? Reski menjawab dengan lembut. Setiap langkah menuju kebenaran memang berat, tapi kebohongan yang disadari jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Kalimat itu menjadi kunci. Malam itu, Arya pulang dan mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bersujud, bukan karena tekanan publik, bukan karena kalah argumen, tetapi karena hatinya akhirnya menyerah pada sesuatu yang ia rasakan benar. Keputusan itu tidak langsung diumumkan. Arya tahu dampaknya akan besar. Namun beberapa minggu kemudian, dalam sebuah pernyataan terbuka yang sederhana, tanpa panggung megah, ia berbicara jujur. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak menyerang keyakinan lamanya. Ia hanya berkata bahwa pencariannya membawanya pada Islam, dan ia memilih mengikuti suara hatinya. Reaksi publik meledak. Ada yang marah, ada yang mencaci, ada yang menangis terharu. Arya menghilangkan banyak hal hari itu. Jabatan, sebagian relasi, kenyamanan hidup lama. Namun, anehnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Reski membaca kabar itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak merasa menang. Ia justru merasa kecil. Ia tahu ini bukan hasil kepandaiannya, melainkan hidayah yang tak bisa dipaksakan. Ia mengirim pesan singkat. Selamat datang di perjalanan baru. Semoga kita sama-sama dijaga keikhlasan. Arya membalas singkat. Terima kasih telah jujur padaku, bahkan ketika itu menyakitkan. Kisah ini bukan tentang pastor yang kalah debat atau muslim yang unggul argumen. Ini tentang keberanian menghadapi diri sendiri, tentang ego yang runtuh dan hati yang akhirnya berani memilih kebenaran meski harus membayar mahal. Dan bagi siapapun yang menyimak kisah ini, satu pertanyaan tersisa. Jika kebenaran mengetuk hati kita hari ini, apakah kita cukup berani untuk membukanya? Sahabat semua, kisah yang barusan kita dengarkan bukan sekedar cerita tentang perdebatan atau perbedaan keyakinan, melainkan tentang kejujuran hati dalam mencari kebenaran. Perjalanan Arya dan Reski mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Dan kebenaran sejati tidak lahir dari amarah, melainkan dari ketulusan dan kerendahan hati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, membuka hati, dan menjaga adab dalam setiap perbedaan. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri cerita ini, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga solawat yang kita lantunkan menjadi saksi dan kelak mengantarkan kita pada syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel Diana Bercerita.
karena dukungan kalian sangat berarti agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.